Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, waliyus salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, uswatul muta'abbidin wa qaidul mujahidin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini atau menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim dengan niat untuk tafaqquh fiddin, dan saya ucapkan terima kasih kepada Abah Kasum yang mempertemukan saya dengan bapak dan ibu semuanya dalam usia lanjut, usia di saat-saat orang harus siap-siap. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. A'maru ummati baina sittina wa sab'in. Wa qalla man jawaza dzalik. Usia daripada umatku ini antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa melampaui itu. Walaupun ada juga yang melampaui 70. Tetapi kalau sudah 60 berarti sudah bonus. A'dzarallahu imri'in ila sittin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan udzur, memberikan kesempatan untuk tobat dan memperbaiki diri dan siap menghadap Allah pada usia 60 tahun. Jadi kalau 60 tahun belum siap-siap kembali kepada Allah, maka kemudian kita bertanya kapan lagi siapnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan dalam ayat awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami telah memberikan usia kepada kalian suatu umur yang cukup untuk ngambil pelajaran, terutama dalam kondisi corona ini. Wajah akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian an-nadhir, pemberi peringatan. Katanya pemberi peringatan itu ada yang mengatakan Rasulullah itu jelas, tapi ada yang mengatakan an-nadhir itu ubanan. Bapak semua sudah ubanan ya? Podo aku ya. Jadi uban ini sudah memberi peringatan. Mestinya kita sudah masuk ke dunia putih dan meninggalkan dunia hitam. Iya, wajah akumun nadhir. Di antara jakumun nadhir tadi, boyo sudah nggak begitu nyaman untuk tidur. Wajah akumun nadhir tadi juga mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada Abah Kasum dan semua yang sakit ya. Ternyata sudah fisik kita sudah mengadu kepada kita dengan mengatakan udah berapa lama engkau sudah menggunakan aku secara baik. Maka kita harapkan ya
kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tanya pada diri kita masing-masing Bapak Ibu, karena kita tidak tahu usia itu di tangan Allah, dan ternyata musimnya meninggal akhir-akhir ini itu antara 30 dan 50 Pak Malan. Iya ya, 30, 40, 50 gitu ya. Kemudian yang bapak-bapak yang sudah sepuh, jangan bilang kalau begitu aku udah aman dong gitu. Artinya ketika musimnya itu 30, 40, 50, maka yang 60 ke atas harus siap-siap. Bapak Ibu, saya ingin tanya pada diri kita masing-masing. Kalau Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, kira-kira udah siap atau belum? Sudah. Artinya sudah ada semacam harapan, amalan kita cukup untuk menghadap Allah. Lah kalau belum cukup, kira-kira sudah siap? Ketika Bapak Ibu mengatakan udah siap, maka berarti amalannya sudah merasa cukup. Kalau amalannya belum cukup, berarti belum siap. Padahal harus siap. Maksud saya adalah, kalau kita tidak siap sekarang, kapan kita siap? Apakah kira-kira setahun yang akan datang, kalau respon kita terhadap peringatan dari Allah sudah dekatnya ajal kita, kalau kita gak siap-siap sekarang, apakah kira-kira setahun atau 5 tahun yang akan datang, kalau kita ditanya, kita jawabnya siap? Belum tentu juga. Kadang-kadang 10 tahun yang akan datang, kalau ditanya juga mengatakan belum siap. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kematian pasti, cuma yang belum pasti apakah bagaimana kondisi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang takwa, maka bicaranya adalah dikaitkan dengan kematian dan tidak ada batas waktunya takwa itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa, takwalah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna, jangan kau mati. Loh, kita kan nggak tahu matinya. Kita nggak tahu kita mati, loh kok jangan mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, kecuali Anda dalam kondisi Islam. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita kondisinya selalu prima dalam iman, prima dalam Islam, sehingga ketika kita mati dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Tenang apa, Pak? Tenang dengan janji Allah, tenang dengan pertolongan Allah, tenang dengan rahmat Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sehingga kita yakin irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ulanglah kepada Rabbmu dalam kondisi puas dengan Allah dan amalan Anda puas dengan Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertanyaan sedikit aja pertanyaan, Bu. Kita semuanya punya proyek yang besar, Bu ya. Kita semuanya punya proyek bahwa di akhir hidupnya ada proyek besar. Pertanyaan, Bu, ketika kita punya proyek, punya target yang besar, apakah kemudian kita, kerja kita, amalan kita, proyek kita ini kita lakukan dengan santai-santai atau dengan serius? Pakai serius.
Pamannya mohon maaf ya, saya di akhir hayat saya ingin punya rumah 1000 meter atau 1 kilometer. Di situ anak istri, cucu semuanya. Apakah kemudian kita pede untuk mendapatkan itu ketika kita kejar santai-santai? Pasti tidak. Kerja kita pasti maksimal. Pertanyaan Bapak Ibu, masa depan itu bukan masa tua. Masa depan itu bukan masa tua, masa depan itu setelah kematian. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah kita mempersiapkan persiapan maksimal untuk mendapatkan cita-cita kita, rumah kita yang asli setelah kematian kita? Karena ternyata kita itu akan pulang kepada rumah kita. Kita itu diciptakan oleh Allah sejak awal di surga dan akan kembali ke surga. Cuma kembalinya ke surga perlu bekal. Maka kemudian Bapak Ibu, apakah kita sudah puas bahwa yang kita lakukan ini cukup untuk kembali kepada Allah? Maka pertanyaannya, apakah kita yakin kalau kita ingin kembali kepada Allah? Kalau pastinya iya, tapi apakah kita yakin akan ketemu dengan Allah? Apakah kita benar-benar amalan yang kita lakukan, kita puas dalam melakukannya? Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh masalah husnul khatimah adalah sangat penting. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika bicara tentang kematian itu pasti. Yang dimasalahkan adalah ma ba'da kematian. Setelah kematian, Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti merasakan kematian. Ya kita takuti, kita lari, nggak akan apa-apa, nggak akan bisa kita. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya. Sesungguhnya kematian yang kalian ingin lari darinya. Biasanya kata-kata al-maut itu menjadi fa'il, menjadi pelaku. Kematian yang mengejar kalian. Jadi kita semua lari dari kematian. Tapi mau tidak mau kematian pasti menemui kita. Maka yang penting adalah ma ba'da kematian. Apa setelah kematian? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Tiada lain disempurnakan balasan buat kalian kepada hari kiamat. Maka faman zuhziha anin nar, siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah yang beruntung. Bapak Ibu, Ibunda Aisyah ketika mau meninggal dunia, beliau nangis. Beliau mengatakan, alangkah inginnya kalau saya menjadi rumput yang dicabut, selesai, nggak ada hisab bagi saya. Umar bin Khattab itu mengatakan, alangkah inginnya aku mati dalam kondisi 00, nggak punya kebaikan dan nggak punya keburukan. Ya, la li wala alaiha. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, bagaimana kondisimu Imam? Aku nggak tahu. Saya sekarang menghadap kepada kematian. Cuma aku nggak tahu nyawaku ini mau ke surga atau ke neraka. Sehingga apakah aku kasih selamat ucapan masuk surga, atau saya kasih ucapan bela sungkawa masuk neraka. Itu Imam Syafi'i.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sudah sewajarnya Bapak Ibu pada usia kita semacam ini. Kita karena saya masuk di dalamnya ini ya. Udah cucu 3 kok ya, belum tobat-tobat ya kebangetan. Ya cucu saya udah 3 ya. Mantu juga ya sudah begitu. Kalau nggak tobat-tobat kan kebangetan. Jadi mohon maaf, saya bukan nasihati, karena saya juga sama dengan Bapak Ibu semuanya. Bapak saya meninggal itu usia 55 tahun. Jadi saya usia sekarang itu sudah berjalan 55. Ya, maka saya juga siap-siap juga sebetulnya. Ya, maka yang pikiran saya bagaimana utang saya bisa saya lunasi. Tanggungan-tanggungannya sudah harus selesai gitu kan. Kemudian anak-anak saya bisa meneruskan perjuangan saya. Itu aja yang dipikirkan. Jadi mohon maaf, saya dengan ibu semuanya sama. Karena apa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Berbicara tentang husnul khatimah, tapi di sana juga ada su'ul khatimah. Mari kita renungi beberapa kejadian. Ada seorang pada zaman Rasulullah, itu jihadnya luar biasa. Pokoknya maju, semua yang menghadapi dia babat habis. Akhirnya seorang sahabat mengatakan, kami tidak lihat. Kami tidak melihat orang yang seberani dia. Sungguh mujahid besar. Tapi Rasul mengatakan, apa kalian nggak tahu kalau dia mungkin di neraka? Ketika itu membuat sahabat penasaran. Kalau begitu aku akan tempel dia. Aku akan tahu kenapa Rasul mengatakan demikian. Ditempel terus. Akhirnya apa? Dia mendapatkan orang tersebut. Orang tersebut terluka. Dan dia nggak kuat. Menahan sakitnya luka itu nggak kuat. Akhirnya dia menempelkan tajamnya, tombaknya ke dadanya. Dan dia tekan dan sampai jempol. Kemudian mati dalam kondisi demikian. Maka kemudian Rasul mengatakan, jangan kalian terkagum-kagum dengan amalan seseorang secara zahirnya. Karena apa? Semuanya itu dihitung bagaimana penutupnya. Bagaimana penutup kematiannya? Maka Rasulullah SAW mengatakan, wa innar rajula la ya'malu bi amalin ahli jannah fi ma yabdun nas. Dan ada orang yang beramalan zahirnya amalan ahli surga di mata orang. Di mata orang. Dan kalau dia mati, antara dia dengan surga di mata orang tinggal 1 jengkal. Artinya amalnya baik. Kemudian fayasbiqu alil kitab. Dan kemudian dia didahului oleh kitab. Maka dia beramal dengan amalan ahli neraka, akhirnya masuk neraka. Tetapi juga ada orang yang beramalan, amalannya ahli neraka. Antara dia dan neraka tinggal 1 jengkal. Kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga, maka ia memasukinya. Hadis ini, ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini menjadikan kita semuanya tidak boleh merasa aman masa depan kita. Karena Rasulullah SAW itu sering menangis, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di dalam iman kepadamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu istiqomah di jalan, terutama ketika dalam kondisi sakaratul maut. Dan ini juga menyebabkan hendaklah seseorang tidak putus atas rahmat Allah. Walaupun kita udah tua, tapi kalau kita pikir dosa kita kok ya terlalu banyak. Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
la taqnatu mir rahmatillah. Hei orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya, mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi itu ternyata Bu, di antara mendolimi Bu ya, mendolimi diri sendiri, berbuat kemaksiatan. Di antara mendolimi diri kita sendiri adalah kita tahu Islam bagus, tapi kita nggak mau mengenalnya Islam itu. Di antara mendolimi diri kita sendiri apa Pak? Kita itu tahu Islam itu begitu bagusnya, kalau diterapkan di Indonesia pasti Indonesia baik. Tapi kok sampai sekarang nggak diaplikasikan ya? Apakah kita nggak zalim terhadap diri kita sendiri kepada Islam? Kita udah tua tapi belum paham Islam. Kita sudah tua tapi belum punya kontribusi bagaimana Islam dijalankan di Indonesia, sehingga Indonesia terbebas dari kenistaan semacam ini, keterpurukan semacam ini. Kalau mohon maaf orang Kristen semangat untuk mengkristenkan Indonesia, orang komunis semangat untuk mengkomuniskan Indonesia. Apakah kita punya semangat sama dengan mereka, mengalahkan mereka dalam mengislamkan Indonesia? Apakah kita punya semangat untuk menyelamatkan Indonesia ini dengan Islam? Jangan sampai kemudian kita menangis di akhirat kelak. Ya Allah, aku telah menyia-nyiakan syariat-Mu. Aku telah menyia-nyiakan Quran-Mu. Aku telah menyia-nyiakan din-Mu, sehingga aku mati. Aku belum memahami, aku belum menyebarkan, aku belum mengamalkan, aku belum mendakwahkan, dan aku belum berjihad untuk menegakkan syariat. Tapi secara umum Bapak Ibu, masih ada waktu. Masih ada waktu. Gak apa-apa, masih tinggal berapa, walaupun tinggal 1 menit gak apa-apa. Ayo kita tobat bersama-sama, untuk agar supaya ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita dipanggil dalam kondisi senyum. Karena apa Bapak Ibu? Semua ketika kita lahir pasti nangis. Kalau nggak nangis pasti ditangis-tangisin. Kalau kita nggak nangis ketika apa? Lahir pasti dipukul supaya nangis. Dan orang tua kita nangis, kenapa kita nggak nangis? Marilah kita Bapak Ibu nanti kalau ketika meninggal dunia, kalau kita meninggal dunia ingin supaya biarlah anak istri nangis, tapi kita senyum. Kita katakan kepada anak dan istri, "Nak, engkau jangan tangisi aku ya, karena aku akan tersenyum melihat kekasihku Rasulullah." Seperti Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika mau meninggal dunia, beliau mengatakan, Ya bunayyati, ya bunayyati, la tabki alayya. Wahai putriku, jangan engkau tangisi aku. Ghadan alqal ahibbah Muhammadan wa suhbah. Besok aku akan ketemu dengan kekasih-kekasihku, yaitu Nabi Muhammad dan sahabatnya. Karena apa? Orang yang meninggal dunia itu nanti arwahnya itu akan disambut oleh orang sejenisnya. Kalau dia orang bertakwa, akan disambut oleh orang-orang yang bertakwa yang sudah meninggal duluan. Kalau dia orang yang jujur, akan bersama orang-orang yang jujur. Dan di akhirat kelak juga begitu. Orang-orang yang bertakwa akan masuk surga pakai rombongan orang yang bertakwa. Tadi Ananda Akmal telah membaca sebuah surat Zumar yang cukup menarik. Zumar untuk 2, Zumar orang kafir dan Zumarnya orang mukmin. Tapi semuanya pakai Zumaro. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama Zumaro. Orang-orang kafir itu digiring ke neraka jahanam Zumaro, berkelompok-kelompok, berbondong-bondong. Sebagaimana orang beriman juga wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati Zumaro. Dan digiring orang-orang yang bertakwa
ke surga dengan rombongan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersama orang-orang yang bertakwa dan jujur. Allah mengatakan di dalam lembaran akhir surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Orang-orang beriman, orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah orang-orang yang jujur. Ternyata jujur ini apa, Pak? Jujur ini adalah jujur terhadap identitas kita sebagai seorang muslim. Kita ngakunya Islam, Bapak Ibu semuanya, mayoritas Islam. Tapi kenapa anggota DPR rame-rame memberlakukan undang-undang yang sangat berlawanan dengan Islam? Semalam saya diskusi dengan salah satu fraksi dari PKS. Dia ngomong, Nirliba PKS terpaksa dukung. Terpaksa dukung. Karena apa? Untuk barter dengan masalah undang-undang PKS. Undang-undang PKS ini undang-undang apa? Penghapusan kekerasan seksual yang isinya adalah menghalalkan zina. Kalau ini kata PKS nih, kalau kami tidak barteran dengan Demokrat atau Gerindra, itu habis kita. Karena apa? Nirliba kita dukung, kita nggak dukung atau kita nentang tetap disahkan. Dan ini kalau masalah PKS ini tidak ada yang dukung bareng-bareng, nanti zina sudah halal di Indonesia. Maka kami daripada kehilangan nanti zina halal, nirlaba juga ini kan, maka terpaksa kami mendukung. Cuma kami syarat harus dalam masalah PKS-nya harus didukung, jangan ini. Saya terus terang teriris-iris hati saya. Apakah di Indonesia untuk menolak zina saja terpaksa harus mendukung undang-undang yang nirliba yang pada dasarnya adalah akan memberikan kesempatan kepada asing untuk menguasai Indonesia. Ini antara moralnya habis atau hartanya habis. Mereka ini terpaksa kita kalau nggak habis semuanya. Artinya kalau kami nggak dukung, mereka nggak akan dukung untuk penghapusan atau untuk penggagalan undang-undang yang mendolimi ini. Saya ingin tanya, kita itu mayoritas, kenapa HIP undang-undang yang jelas-jelas berlawanan dengan akidah kita, ingin menghapuskan tauhid dari Indonesia, lah kok semua partai kecuali satu? Kok sampai segitu? Mohon maaf, kira-kira ada kaitan dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah tidak? Mohon maaf, kira-kira mereka kok bisa sepakat itu? Siapa yang milih mereka gitu loh? Apakah kira-kira ini bukan merupakan kita memilih orang yang akan mengkufurkan Indonesia? Karena dalam ayat dikatakan, Innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada la yajiduna waliya wala nasira. Yauma tuqallabu wujuhum finnar. Allah melaknat orang-orang kafir dan memberikan adab mereka adab yang pedih. Pada hari mereka dibolak-balikkan wajah mereka di neraka dengan mengatakan waqalu ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul. Ya Allah, kami alangkah inginnya kalau kami taat kepada Allah Rasulnya. Waqalu inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Ya Rabb, kami taat kepada pimpinan atasan kami. Fa'adalluna sabila. Maka mereka menyesatkan kami dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, berbicara tentang husnul khotimah, ada kaitannya adalah pentingnya kita bertobat kepada Allah. Dan di antara dosa kita yang paling besar adalah menelantarkan syariat Allah.
melantarkan Quran, menelantarkan kepemimpinan Islam. Saya tidak pernah melihat, mohon maaf, saya sejak kecil, sejak SD saya ikut kampanye ketika ada partai yang kita mengharapkan Islam, membela Islam. Tapi saya tidak pernah melihat keterpurukan umat Islam dari sisi akidah, di mana rame-rame mendukung kekufuran gitu loh. Pimpinannya gara-gara terjerat korupsi, mau dipenjara, akhirnya apa? Dengan terus terang mendukung kekufuran, mendukung partai kafir, dan tidak peduli pengikutnya semua rame-rame. Salah satu contohnya sederhana saja, bagaimana undang-undang yang jelas-jelas akan menyengsarakan umat, si undang-undang yang memojokkan Islam, lah kok rame-rame didukung. Mohon maaf, di sana ada orang yang dipasang menjadi ketua pengarah ideologi Pancasila. Orangnya itu menghalalkan zina loh. Bukan hanya menghalalkan zina, meluluskan disertasi yang menjadi dalil orang berzina. Jadi katanya apa? Kalau zaman Rasul itu milkul yamin boleh, nggak usah pakai nikah, milkul yamin, budak. Lah sekarang nggak milkul yamin, pacaran, yang penting di hotel, jangan di depan masjid Iska. Jadi disertasi itu jelas-jelas mengatakan sama dengan milkul yamin kalau perempuan mau diajak berzina di hotel. Itu halal, itu bukan zina yang haram. Apakah ini bukan vulgar menghalalkan zina? Itulah yang jadi ketua pengarah ideologi Pancasila. Mohon maaf, kok ada orang semacam ini menjadi pemimpin di negeri ini kira-kira dengan keridhaan kaum muslimin tidak ini? Yang satunya malah sebagai aktor daripada majalah Dewasa, mendukung komunis, belak-belakan mendukung komunis, mengatakan komunis itu nggak salah, PKI itu nggak salah, itu cuma rekayasa, Geruan itu nggak salah. Dia mendukung komunis, kemudian pelaku aktor LGBT menjadi pemimpin media Indonesia televisian. Terus sisanya apa Indonesia ini? Pancasilanya mau diganti Trisila dan Ekasila. Mohon maaf, ini kaitannya dengan husnul khotimah dan su'ul khotimah. Minimal ada nggak kesedihan hilangnya Islam dari Indonesia? Ma'asyiral muslimin hafidhakumullah. Karena apa? Husnul khatimah itu harus dicari Bapak Ibu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wal akhirah. Itu doanya. Ya Allah, berikanlah kami kesudahan yang baik dalam segala urusan kami, dan selamatkanlah kami dari kehinaan dunia dan akhirat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, man ahabba liqa Allah ahabba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Siapa yang rindu ketemu dengan Allah, senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun senang bertemu dengannya. Dan siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun tidak suka bertemu dengannya.
Bapak Ibu, pertanyaan kita, apakah kita rindu ketemu dengan Allah? Senang ketemu dengan Allah? Mengharap ketemu dengan Allah? Kalau mengharap itu kan berarti selalu terbayang gitu loh Pak. Kapan hari itu ku ketemu gitu kan. Mohon maaf, semua kita punya pasangan ya. Ketika sudah cocok banget itu kan dihitung perharinya. Kapan hari H itu sampai? Aku ingin ketemu dengannya. Nah, apakah kita merindukan ketemu dengan Allah? Tapi sayangnya Bapak Ibu, ketemu dengan Allah harus melalui kematian. Dan pasti kalau sudah bicara kematian adalah sesuatu yang paling kita benci. Dan itu yang dikatakan oleh Ibunda Aisyah, ya Rasulullah, repotnya gini ya Rasul, semua orang itu pasti nggak suka mati. Lah apakah kalau nggak suka mati berarti nggak suka ketemu dengan Allah? Kan repot, berarti kita semuanya nggak suka ketemu dengan Allah. Karena apa? Kematian itu berat Pak. Maka ada namanya sakaratul maut. Wajaat sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan benar. Itulah sesuatu yang Anda ingin selalu menghindar. Mohon maaf Pak, kita nggak tahu loh. 1 menit, 2 menit, 1 bulan, 2 bulan, 1 hari malam. Ngerti-ngerti apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sering innalillahi, nanti suatu saat di innalillahinya juga. Tapi kita selalu sadar ketika mengucapkan innalillah, tapi tidak sadar bahwa kita suatu saat akan di innalillahikan. Iya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sakratul maut itu pasti datang, maka Rasul menghibur Ibunda Aisyah. Begitu Aisyah, bukan begitu. Sungguh ketika orang beriman menghadapi kematian dengan berat, maka merasa berat. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian meringankan sakitnya itu dengan apa? Diperlihatkan surga. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin tahu surga gak usah nunggu kiamat. Ketika sakratul maut sudah sampai pada kerongkongan, disitulah kita lihat surga. Itulah yang penting. Apakah ketika kita meninggal dunia diperlihatkan surga? Karena akan diperlihatkan 2 hal. Pertama diperlihatkan surga, yang kedua diperlihatkan neraka. Ini surgamu yang kau masuki. Alhamdulillah kau beriman. Kalau enggak, ini sebetulnya tempatmu, ini neraka. Tapi Allah menyelamatkan engkau dengan itu. Kemudian ketika sudah diperlihatkan surga, ketika diperlihatkan surga, maka orang itu begitu senangnya. Disitulah kemudian kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka kemudian bertanya Bapak Ibu, bicara tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Husnul khatimah sangat membahagiakan. Sangat membahagiakan. Sangat menyenangkan. Karena sebetulnya kematian itu digambarkan dalam Quran sesuatu yang menakutkan dalam satu sisi. Tapi sisi lain ternyata banyak orang yang menikmati kematian itu. Walaupun kena corona, kalau dia beriman, gak ada masalah, maka gak usah takut. Kata Allah, فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ فَإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ. Ketika nyawa itu sudah sampai pada kerongkongan. Semua kita akan ngalami ya, sampai pada kerongkongan. Wakilaman raq. Akan ditanya, siapa yang bisa meruqyah orang ini? Meruqyah supaya nyawanya balik? Nggak bisa. Wa dhanna annahul firaq. Wa dhanna annahul firaq. Dan dia menyangka
kalau dia akan berpisah dengan anak dan istrinya. Wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq. Dan kaki pun akan nempel dengan kaki. Betis akan nempel dengan betis. Kalau mati itu kan nempel gak Pak? Nempel. Wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Kepada Rabbmu dia digiring. Dikatakan falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau sudah sampai pada kerongkongan akan tanya, nah engkau menyangka nggak bahwa engkau itu sebetulnya ditundukkan kepada Allah? Engkau bukan bebas, engkau itu punya Rob yang engkau harus kenal dengannya. Kalau nggak percaya kembalikan nyawamu, nggak bisa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, untuk mendapatkan husnul khatimah, harus diusahakan terus menerus. Karena Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah, ya Rabb, jangan sampai setan menggodaku ketika dalam kondisi sakaratul maut. Wa a'udzubika min an yatakhabbatani syaitanu indal maut. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu jangan sampai setan menguasai aku ketika aku sedang mau sakaratul maut. Tapi sayang Bapak Ibu, mohon maaf, kajian semacam ini, terutama anak dan istri kita, apakah memahami apa yang dia lakukan ketika kita sedang menghadapi sakaratul maut? Ataukah anak dan istri kita kemudian hanya teriak-teriak, mana Ustadz, supaya ikut mentalkilkan? Padahal ketika itu kita sangat membutuhkan sekali untuk dibimbing. Tapi kita juga tidak hanya sekedar bisa mengandalkan itu semuanya, kecuali kita menyiapkan ketenangan dari Allah ketika kita sedang sakaratul maut. Rasulullah SAW ketika meninggal dunia itu berat banget. Kemudian mengatakan, innalil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat, ada mabuk kematian yang gak menguasai dirinya. Disitulah mungkin saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya ayat yang cukup menarik. Yang ini kunci ya, kunci. Karena apa? Kematian pasti. Yang kita inginkan adalah mendapatkan husnul khatimah. Dan repotnya, mohon maaf Pak, kalau masalah makan dan minum, kita banyak berdoa dan bertawakal kepada Allah. Padahal makan dan minum sudah dijamin oleh Allah. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Pak. Itu pun kita masih bertawakal dan bagus mereka. Tapi mohon maaf Pak, apakah kita sudah bertawakal dalam masalah husnul khotimah atau su'ul khotimah? Karena Pak, husnul khotimah tidak ada jaminan dari Allah untuk kita. Maka perlu tawakal kepada Allah, perlu minta kepada Allah. Allahumma khtim bis-salihati a'malana. Ya Allah, tutuplah dengan kesolehan amal kami. Allahumma ja'al khairu a'malina khawatimah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik amalanku itu penutupnya. Wa khairu ayyamina yauma nalqa. Dan sebaik-baik hari ketemu dengan sebaik-baik hariku adalah hari ketemu dengan engkau. Untuk itu saya ingin ingatkan Bapak Ibu, tidak ada jalan untuk berhusnul khatimah kecuali istiqomah. Dan istiqomah itu proses. Istiqomah itu proses Bapak Ibu semuanya. Artinya apa? Tidak cukup orang beriman kemudian dijamin masuk surga, enggak. Tapi harus ada jaminan dari kita. Perjuangan untuk istiqomah di dalam iman itu sampai Allah memanggil kita. Saya sampaikan ayat surat Fussilat, kemudian keterangan singkat dan kita tutup tausiah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsummas taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami Allah,
Tsumastaqamu, kemudian istiqamah. Rabb kami itu artinya apa, Pak? Yang didik aku hanya Allah. Yang menguasai aku hanya Allah. Yang membimbing aku hanya Allah. Aku puas dengan Allah. Aku puas dengan syariat Allah. Aku puas dengan dinullah. Aku puas dengan hidayah Allah. Sehingga aku tidak mencari agama selain Islam. Aku tidak mencari petunjuk selain Islam. Aku tidak ingin mencari pelindung selain Islam. Kemudian istiqamah. Tsumastaqam. Subhanallah, ketika mau meninggal dunia, Pak, dalam kondisi demikian berat banget, maka Allah menolong kita dalam kondisi kasih itu. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat pun subhanallah turun semuanya untuk menemani orang itu. Malaikat-malaikat memberikan kabar gembira. Allah takhafu. Jangan engkau takut. Kenapa harus takut? Engkau takut apa? Masa depanmu dijanjikan Allah. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan sedih. Engkau menyedihkan apa? Anakmu. Anakmu dijaga oleh Allah. Kenapa engkau sedih? Kehilangan harta. Hartanya gak seberapa. Engkau dapat ganti yang lebih. Allah takhafu wala tahzanu. Wa abshiru. Dan bergembiralah bil jannah, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang engkau dijanjikan. Nahnu awliya'ukum, akulah pelindung kalian. Kamilah yang membimbing kalian. Kamilah teman kalian di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, dan buat kalian apa yang diinginkan oleh jiwa kalian. Walakum fiha ma tad'un, dan buat kalian apa yang kalian minta. Nuzulan min ghafurir rahim. Semua itu hanya apa? Nuzulan. Apa nuzulan? Makanan pertama, hidangan pertama yang diberikan kepada tamu. Jadi sudah masuk surga, sudah bahagia, itu dikatakan baru nuzulan. Yang paling tinggi adalah melihat wajah Allah, diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang paling penting untuk kita cari, Bapak Ibu semuanya. Ketika meninggal dunia, malaikat menyambut kita, malaikat membanggakan kita, malaikat menemani kita, dan itu perlu perjuangan. Kita buktikan, Bapak Ibu, kalau kita puas dengan Islam. Kita buktikan kalau kita puas dengan Allah. Kalau buktikan kita puas dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan bimbingan kita. Istiqomah. Ya, mempelajari Islam, bangga dengan Islam, senang dengan Islam, mengamalkan Islam, sehingga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena apa, Bapak Ibu? Mohon maaf, cerita kisah panjang. Ada orang hafid Quran ternyata murtad. Ada orang hafid Quran ternyata jadi munafik, menjual akidahnya. Banyak banget. Ada orang ahli ibadah ternyata matinya musyrik kepada Allah. Ini yang menjadikan kita harus selalu hati-hati dan khawatir, dan menjadi fokus pikiran kita, ya Allah, aku ingin husnul khatimah. Dan husnul khatimah itu kuncinya sederhana. Kita husnudzon dengan Allah dan apa yang Dia turunkan. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khair. Ditanya orang beriman, Bapak Ibu, apa pendapat Bapak Ibu terhadap Quran? Khair, baik. Kalau baik, baiknya apa? Quran ini menyelesaikan masalah Indonesia. Kita husnudzon nggak dengan Quran? Kalau husnudzon dengan Quran, mohon maaf, ada orang mau sakit, mau mati, tapi ada obatnya, dan obatnya di tangan kita. Kita kasih nggak itu? Kita kasih itu. Ini tahu orang mau mati, ada obatnya tapi nggak ngasih, berarti kan nggak percaya. Indonesia ini dalam kondisi sakaratul maut. Iya, wong ekonominya nyungsep min 7, 5,7. Ya 5,31 atau 5,75 min. Itu udah nyungsep itu. Ini obatnya apa? Quran. Obatnya Quran. Obatnya Islam. Ada nggak? Ada. Segera kita berikan pada mereka. Dan kita harus punya apa? Andil untuk itu. Ngobati Indonesia dengan Quran ini. Maka orang yang ketika ditanya, maka mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antara kebaikan itu,
ketika mati dikatakan tibtum. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin. Maka jadi apa? Orang-orang yang diwafatkan oleh Allah dalam kondisi thayyibin. Thayyibin itu apa, Pak? Baik, makannya halal, perbuatannya halal, baik. Thayyibin, salamun alaikum. Selamat buat kalian. Maka waqila lil ladzina taqaw, dikatakan apa? Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ma ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum. Tibtum itu apa, Pak? Kalian bagus. Untuk itu supaya ada kesimpulan ya, Pak ya. Karena kita nggak tahu mati, kita ingin ketika mati dikatakan tibtum. Makanan engkau tidak ada yang haram sama sekali. Perbuatanmu tidak ada yang haram sama sekali. Cita-citamu indah sama sekali. Pikiranmu, akidahmu bersih dari segala kesyirikan, kemaksiatan. Tibtum fadkhuluha khalidin. Silakan masuk ke surga dengan kekal. Inilah kita. Jadi kalau kita ingin husnul khotimah, kita ingin mati dalam kondisi thayyibin. Kecil. Islam mendesain hidup kita. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan husnul khotimah pemberian pada Allah. Maka kita selalu berdoa kepada Allah terus menerus dan tidak pernah berhenti. Karena kita tahu kapan kita lepas dari Allah, setan masuk. Kalau setan masuk, menguasai kita. Saya kira demikian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mohon maaf nasihat ini terus terang saya tujukan pada diri saya sendiri. Ya, kalau masih ada manfaat buat Bapak Ibu semuanya, ya alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Tapi apapun, saya sangat pantas kita katakan mungkin saya lebih mendahului Bapak. Itu juga pantas. Walaupun juga pantas juga Bapak cepat juga sama-sama. Karena kita sama-sama pantas cepatnya, maka tiada lain. Yang penting bukan masalah cepat lambatnya itu. Kalau masih ada sisa umur, kita menambah kebaikan. Tetapi kalau umur ternyata kita habis, kita ingin subhanallah ketika mati, kita mati dalam kondisi senyum. Dan kemudian orang digerakkan hatinya, bibirnya oleh Allah. Ketika meninggal dunia, semua meneteskan air mata. Kemudian dengan ikhlas mengatakan, subhanallah, orang ini mudah-mudahan termasuk orang solihin. Itulah doa, waj'al lana lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah saya lisan yang jujur menyanjung saya ketika setelah kematian saya. Disitulah yang paling penting. Berapa banyak orang yang mendoakan kita, berapa banyak orang yang mintakan kepada kita rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak tahu jamnya karena di sini ada nggak jam, di HP saya nggak kelihatan jamnya dan takut habis waktunya gitu ya. Sementara kelihatannya gangguannya sudah mau disiapin sana. Ya, tadi kan acaranya acara makan-makan, disisipi ya. Disisipi apa? Pengajian. Ora apa-apa pengajian disisipi. Tapi mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak semuanya. Mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.